Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listeners Pria Bicara, kita balik lagi nih di episodenya Pria Bicara. Malam ini saya udah ditemani oleh teman saya, teman SMA ya. Ketemu lagi setelah berapa belas tahun gitu ya. Berapa belas tahun dan ya inilah kami sekarang sudah dengan berat badan yang menggelembung gitu. Ya, bahan bicara kita kali ini, kalau lihat di belakang, ini ada pesawat. Jadi, saya asosiasikan pesawat karena narasumber kita kali ini seorang yang mengemudikan pesawat, ya. Tapi juga mengendalikan berbagai macam perusahaan. Ya, sampai sekarang kesibukan beliau luar biasa, achievement beliau juga sangat luar biasa, sangat outstanding. Dan kita malam ini mau dapat insight lah ya dari apa yang beliau sudah achieve sampai hari ini. Saya kenalkan Kang Firda Dimas Eka Putra. Assalamualaikum, Kang Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah sehat, Bang Budi, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat sadayana ya. Mudah-mudahan sehat Amin. semuanya. Amin, amin, amin. Kang Firda Dimas Eka Putra ini mungkin banyak orang Jawa Barat dan nasional juga tahu bahwa beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT BIJB ya Kang ya, Bandara Internasional Jawa Barat. Ya, sekarang udah melanglang buana lagi ke banyak perusahaan dan nanti kita akan dengarkan. Sebelumnya saya akan sapa listeners Pria Bicara yang mendengarkan di Spotify, kemudian juga yang menyaksikan kami di Instagram @pria_bicara_podcast. Semoga yang saya tampilkan sampai hari ini menjadi manfaat bagi kita semua ya. Semoga dapat menarik Amin. manfaat dan berguna lah bagi nusa dan bangsa. Gitu ya. Insya Allah. Oke, malam ini kita cukup santai, tapi sebelum kita asik ngobrol, sebelumnya dari kami Pria Bicara, kita menyampaikan ya ke apa ya keprihatinan kita pada kondisi COVID-19 sampai hari ini. Kita juga sama-sama saling mengingatkan untuk tetap selalu menjaga prokes 5M dan juga kita mendukung pemerintah yang mulai besok akan menjalankan PPKM darurat. Semoga Indonesia semakin membaik, kita semua bisa kembali lagi menjalani kehidupan kita dan semoga bencana ini bisa kita lalui dengan baik dan kita mendapat banyak pelajaran ya dari kondisi ini. Dan juga kami turut prihatin pada tenaga kesehatan yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga husnul khotimah. Dan bagi para listeners atau juga masyarakat lain yang sedang berjuang dalam isolasi mandiri, kemudian berjuang dalam penyembuhannya, semoga diberi kemudahan, diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat seperti sedia kala. Gitu ya, listeners ya. Amin. Nah, kita lanjut nih ngobrol sama Kang Firda. Tentunya karena tadi segudang pengalaman, segudang prestasi, mungkin kita pertama kali pasti minta Kang Firda untuk share ke kita, ke listeners gitu ya. Kira-kira perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang itu seorang Firda Dimas Eka Putra ini gimana sih kalau CV-nya apakah bisa panjang gitu kalau CV-nya diberebetkan. Ya, mangga Kang Firda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. ya. Siap. Atur nuhun nih Kang Budi karena
Kang Budi ini teman SMA saya, adik kelas saya. Jadi listener, Kang Budi hafal sebagian episode kehidupan saya di zaman SMA berarti. Jadi saya mungkin kalau gitu ceritanya dari zaman SMA dulu ya. Jadi waktu SMA saya itu begitu kelas 3 mau lulus, itu kan mengalami kebingungan ya. Oke. Karena waktu itu kita belum dipersiapkan dengan baik gitu ya, atau saya merasa belum mempersiapkan diri dengan baik kemana kita akan berkuliah. Gitu. Karena kan ya sekarang kan eranya udah luar biasa ya, era mencari pekerjaan atau era sektor pekerjaan itu sangat luar biasa. Kalau dulu kan ditanya, habis sekolah mau kemana? Kedokteran. Mana? Insinyur. Gitu aja kan, nggak ada yang lain gitu ya. Nah, jadi saya waktu mau selesai kuliah, selesai sekolah SMA itu, saya tanya ke ibu saya, Mah, saya udah mau selesai nih sekolah, kira-kira kuliah kemana ya? Karena tadi secara pribadi kan belum punya keinginan yang khusus. Gitu. Udah daftar aja ke kedokteran. Gitu. Nah, kira-kira kenapa Kang Budi saya disaranin daftar kedokteran oleh ibu saya? Karena keren kali kalau jadi dokter. Iya, karena ibu saya itu perawat. Oh, gitu. Oke. Ibu saya perawat di Hasan Sadikin, mungkin ya karena lihat dokter profesi yang keren, jadi nyaranin ke saya kedokteran. Apalagi saya di SMA 5 dulu kan jurusan juga biologi kan. Oke, ya gitu. betul. Saya daftar tuh UMPTN, pilihan pertama saya kedokteran. Pilihan keduanya baru pertanian, itu pilihan saya sendiri. Gitu. Tapi saya nanya ke ayah saya juga, Pak, saya udah mau selesai nih sekolah, sarannya kemana? Kata ayah saya, ikut STAN katanya. Nah, kenapa kira-kira suruh ikut STAN? STAN, bapaknya pegawai negeri ya? karena ayah saya lulusan STAN. Oh, oke. Ya auditor kan, BPKP. Saya daftar sebagai anak yang baik, saya daftar gitu ya. Apalagi saya tadi belum punya intensi khusus gitu ya, belum punya minat khusus. Tujuannya ingin membahagiakan orang tua. Saya daftar STAN, tes di Gelora Bung Karno, alhamdulillah nggak lulus. Saya UMPTN kan. Tapi saya waktu itu karena saya aktif di Sadagori juga kan. Oh ya, pecinta alam ya. Pecinta alam SMA 5. Saya sama teman saya sekelas, namanya Yuda, daftar Akabri. Kan tinggal nyebrang tuh dari depan sekolah kita tuh. Agendam. Cuman pas saya daftar, saya belum genap 17 tahun waktu itu. Jadi kurang beberapa bulan. Jadi saya kan lebih awal masuk sekolahnya. Iya. Jadi nggak bisa masuk. Si Yuda sih masuk gitu ya. Kalau nggak salah sekarang dia udah kolonel di Magelang. Kolonel. Iya. Gitu. Jadi masuk STAN gagal, masuk Akabri gagal gitu kan. Daftar UMPTN, kedokteran sama pertanian Unpad. Nah, tapi ada teman sekelas saya. Ini saya sering sebut-sebut nama dia karena dia yang menjerumuskan saya gitu ya. Ada teman saya si Bona, ya Bona Sigalingging. Taruh podcastnya saya kirimin ke Bona nih, dia testimoni saya. Si Bona bilang, Fir, lo mau jadi Akabri? Iya, tadinya pengen masuk Akabri. Ini ada sekolah kejuruan kalau lo mau. Apaan? Curug sekolah apaan? Sekolah pilot. Oh gitu. Di mana daftarnya? Di Dinas Perhubungan. Ya udah, gua daftar lah. Saya daftar juga ke Curug. Jadi bersamaan dengan UMPTN, saya daftar juga ke Curug. Saya daftar ke Curug, nggak ada pikiran apa-apa selain tadinya sih pengen sekolah yang biayanya murah awalnya itu. Yeah. Kenapa daftar ke Akabri, kenapa daftar ke STAN gitu ya. Karena kata si Bona nih sekolahnya sekolah kejuruan gitu ya, dan dibiayai negara. Bahkan dapat apa namanya, dulu mah istilahnya itu apa ya? Ikatan dinas. Begitu, ikatan dinas. Ya udah saya daftar gitu. Nah, itu tesnya di Curug dengan UMPTN itu duluan UMPTN. Jadi tes Curugnya dimulai, hasilnya belum UMPTN. Jadi saya UMPTN dulu. UMPTN tadi pilihan pertama kedokteran gagal, pilihan kedua pertanian Unpad, saya masuk. Oke. Jadi saya sempat berkuliah di Unpad gitu ya, pertanian Unpad 94. Makanya alhamdulillah masih diakui sama teman-teman
seangkatan masih dimasukin ke grup WA alumni Unpad 94 Paperta. Saya ngalamin ini dulu kalau pas di Unpad itu ngalamin ospek ya. Masih ada apa namanya yang Pancasila itu? P4 penataran penataran P4 gitu ya. Sampai ke ospek jurusan. Saya sekolah sampai kuliah sampai ujian tengah semester. Jadi begitu selesai ujian tengah semester diumumin di Curug. Ternyata saya masuk Curug. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya tinggalin Unpad, saya kuliah di Curug. Gitu. Saya belajar di Curug. Di Curug itu ada berbagai jurusan. Saya ngambil jurusan penerbang. Jadi saya dari Jawa Barat itu saya urutan masuk 3 besar mewakili Jawa Barat. Masya Allah. Kuliahlah di Curug gitu kan. Sebentar Kang, berarti ini kaitannya sama background saya tuh ini ya, mulai ya. Iya. Sama yang video saya kirim itu kan itu waktu saya di sana. Karena saya kenapa buat itu? Karena saya merasa di Curuglah saya mendapatkan gemblengan yang sangat luar biasa. Oke. Kalau teman-teman, sorry Kang Firda, di setahu saya Curug itu PLP Curug ya, benar ya? Ya, kalau dulu namanya PLP Curug. Itu teh apa PLP-nya teh? Ya, pendidikan latihan penerbangan. Oke, ya, kejuruan jadi ya. Ya, kejuruan kalau di bawah Kementerian Perhubungan. Oke. Kalau dulu saya D2 ya, sekarang katanya D4. Gitu. Jadi sekolah di Curug, masuk di ospek seperti biasa. Kita dididik, dilatih. Yang mendidik dan melatih saya instrukturnya ada juga yang dari TNI AU. Gitu. Terus di baraknya juga dididik sebagian oleh instruktur dari TNI AU, khususnya Pashas gitu. Waduh. Jadi kita ABCD. Cita-cita yang akabri itu masih kerasa lah ya, yang ini di sini ya. Masih, kalau masalah jalan jongkok, masalah merayapnya, kan kita dikasih seragam juga. Iya, seragam. Tadi apa? ABCD lah, ABCD. Apa itu teh? Abri bukan cepak doang. Iya, benar. Gitu. Okay. Nah, saya kuliah di sana 2 tahun. Saya lulus di sana, wisuda di sana, multi engine, instrument rating sekitar 250 jam terbang. Oke. Lulus saya 98. Waktu lulus itu sudah mulai deg-degan karena lagi krisis ekonomi. Iya, betul. Saya angkatan 53, senior-senior saya angkatan 52 masih bisa masuk di dunia airline dan ikatan dinas masih berjalan. Iya. Nah, saya juga sudah tes di Garuda sampai ke Pantohir, kalau dulu ada istilah Pantohir ya. Pantohir, betul. Sekarang mungkin TWK kali ya. Waktu itu saya ingat benar kepotong oleh Lebaran, oleh puasa Lebaran. Nah, kita tinggal nunggu surat panggilan untuk masuk Duri Kosambi, gitu ya. Saya simpen tuh dokumen-dokumen waktu saya proses seleksi di Garuda itu masih ada, masih saya simpen. Termasuk surat yang kita tunggu-tunggu datang untuk masuk ke Duri Kosambi, yang datang surat pembatalan rekrutmen due to financial crisis, gitu katanya kan. Nah, dari situ saya mulai gamang nih, gitu. Saya mau nerusin kuliah di Jakarta, gitu ya. Pilihannya waktu itu di STMT ya, Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti. Saya udah survei ke sana, udah survei kos-kosan. Tapi entah kenapa putusan saya waktu itu saya balik ke Bandung kuliah di Unpad. Oke. Jadi saya balik ke Bandung kuliah di Unpad di administrasi niaga. Gitu. FISIP Unpad. Sampai lulus di sana. Nah, sebelum lulus saya berkenalan dengan ketika lagi kuliah nih, saya berkenalan dengan relawan Dompet Sosial Umul Qura waktu itu. Oke. Ya, yang sekarang namanya jadi Rumah Zakat. Yang hari ini lagi berulang tahun ke-23. Oke, alhamdulillah. Rumah Zakat jadi, Indonesia ya, Kang? Ya. Rumah Zakat Indonesia. Rumah Zakat Indonesia, betul. Oke. Jadi tahun 99 saya mulai kenal dengan relawan, saya bilang ini seru juga nih ya.
aktivitas membantu sesama gitu ya, banjir, bencana, apa namanya, kegiatan sosial lainnya, membantu orang yang atau masyarakat yang kekurangan, membantu bayi-bayi yang kekurangan gizi gitu. Saya sempat ngirim bantuan sampai ke Madura waktu itu. Masya Allah. Ketika terjadi konflik Sampit Sampang ya, saya sempat ngirim bantuan ke Tasik waktu itu ketika banjir. Karena itu saya sebutin karena sangat berkesan ya. Karena di Tasik saya hampir tenggelam gitu ya. Ketika ngirim bantuan karena desanya di seberang kita pakai rakit, PT tiralep. Arusnya, gitu. Terus arusnya Kang ya? Karena arus ya? Kalau menurut saya sih waktu itu bukan sama arus ya, mungkin karena beban. Kita kan pakai rakit bambu ya. Iya. Gitu. Terus ke pengiriman bantuan ke Madura itu kan saya nyetir dari Bandung, bawa mobil, bawa makanan, bawa kurban ya. Kalau di Rumah Zakat kan kurban dikalengkan untuk didistribusikan di sana. Itu tahun 99. Ya. Saya sambil kuliah. Saya lulus kuliah 2002. Nah, dalam rentang itu, saya itu nyari-nyari pekerjaan, Kang. Karena saya pengen tetap di dunia penerbangan, kan, dengan background saya tadi. Saya ngelamar ke, sebutlah misalnya Mandala yang waktu itu masih ada, sekarang udah nggak ada ya. Sebutlah Burok waktu itu yang masih ada, Sempati yang waktu itu masih ada, yang sekarang sudah pada almarhum gitu. Saya nggak diterima gitu. Teman-teman saya udah mulai banyak yang diterima. Dan waktu itu saya udah memutuskan untuk menikah tahun 2002 itu. Gitu. Jadi belum punya pekerjaan tetap, tapi saya udah punya bisnis kecil-kecilan. Waktu itu ada bisnis wartel, ada warung di Pasar Kordon ya. Kita jualan ada aqua galon, ada makanan ringan gitu ya. Gitu di sana. Gitu. Nah, tahun 2002 pendirinya Rumah Zakat Abu Syauqi ya. Pak Denny Tresnahadi itu alumni SMA 5 juga tahun 87. Ya. Ngajakin ke saya, Fir, udah gabung aja ke Rumah Zakat. Gitu. Nah, akhirnya saya coba terima, gitu kan. Jadi saya konsultasi sama ayah saya, konsultasi sama ibu saya, gimana ya, Mah, saya nyari-nyari kerja juga belum dapat gitu ya. Ini Abu Syauqi ngajak gabung ke Rumah Zakat. Ya terserah kalau kata ibu saya. Kalau kata ayah saya, sebenarnya saya juga nggak mendoain kamu jadi pilot sih, katanya gitu. Kata ayah saya. Terkuak setelah sekian lama saya ya gitu kan lulus Curug. Akhirnya saya memutuskan gabung dengan Rumah Zakat. Ya. Karir pertama saya di Rumah Zakat itu sebagai staf umum divisi pendidikan. Nah, itu tahun 2002 sampai akhirnya 2006 saya terus tadi di sana sampai 2006 saya diangkat jadi CEO Rumah Zakat sampai 2009. Nah, itu saya merasa kehidupan saya itu paling luar biasa di situ. Gitu ya. Kenapa saya merasa waktu itu saya masih sangat muda gitu ya, sudah jadi CEO di tahun 2006 gitu ya, ketika usianya 30 berarti. Masya Allah. Sampai 2009. 2009 setelah dari Rumah Zakat saya membangun usaha bersama dengan teman-teman, bikin usaha peternakan domba sama sapi. Mereknya yang sekarang dipakai itu, yang sekarang ada di mana-mana itu Rumah Akikah. Rumah Akikah. Ya, kalau PT-nya namanya Agroniaga Abadi, brandnya itu Rumah Akikah. Jadi karena dulu kita di Rumah Zakat kita pakai brand Rumah Akikah, padahal nggak ada hubungannya sebenarnya, itu hal yang terpisah gitu sebenarnya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu masih bertahan dan alhamdulillah sudah ada manajemennya yang solid, yang bagus. Ya. Itu 2009 sampai 2012. Saya di sana, saya langsung jadi dirutnya. Dari situ saya belajar modal ventura. Kang Budi. Insan Mulia Investama, IMI. Ya, kita pengen belajar mengelola modal ventura. Alhamdulillah sekarang juga masih berjalan, salah satu modal ventura yang berbasis syariah. Itu sampai 2012
Saya men-set up aja. 2013, 2012 sudah dimulai, kita set up TV. Oh, Jadi waktu itu kan ada rencana untuk migrasi antara TV analog menjadi TV digital. digital. Ya, kita mengajukan izin merintis usaha itu, dapatlah kita izin siar untuk Inspira TV. Inspira TV, oke. Nah, jadi saya di Inspira itu waktu itu komisaris 2013 sampai 2014 sekitar bulan Juli. Oke. Gitu. 1,5 tahun. Nah, habis itu ini episode hidup yang lagi menarik lagi. Jadi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat waktu itu lagi membuka lowongan gitu ya untuk fit and proper untuk direksi PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat. Oke. Saya daftar, ikutin semua prosesnya. Kebetulan pas ikut seleksi itu kebanyakan alumni Curug yang daftar. Panggidei ya. Di mana yang daftar bahkan senior-senior saya, bahkan Masya sangat Allah. senior gitu. Waduh, saingan sama senior beratnya. Jadi ada Pak Sunario, beliau waktu saya di Curug kepala sekolah saya, gitu ya. Masya Allah, kepala sekolah. Kepala PLP. Terus ada Pak Tulus Pranowo, waktu saya saya sih udah nggak ketemu beliau tapi lulusan Curug juga gitu. Dan ada yang lainnya. Nah akhirnya waktu itu Pak Gubernur Pak Ahmad Heriawan memutuskan yang senior-senior dijadikan komisaris. Jadi komut saya Pak Naryo yang pertama dengan Pak Tulus komisaris. Waktu itu saya sebenarnya Dirops. Dirutnya itu Mas Sarjono Joni senior saya. Tapi beliau pas pelantikan mengundurkan diri, jadi saya malah jadi dirut jadi. Gitu. Nah, jadilah pas pelantikan itu saya jadi dirutnya. Itu 2014 ya? 24 November 2014. Oke. Tadi kan seleksinya dari mulai Juli ya, saya mengundurkan diri dari komisarisnya Inspira, saya daftar ke itu, keputusannya 24 November kita dilantik menjadi dirutnya BIJB. Itu juga episode kehidupan saya yang sangat luar biasa, gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi setelah 20 tahun lulus dari Curug, gitu ya, ya saya diberikan amanah tadi untuk tidak hanya membangun ya, itu di prosesnya itu BIJB itu dari mulai persiapan ya, perencanaan, terus pembangunan, pembiayaan dan pengoperasian. Waduh. Gitu. Jadi sangat luar biasa lah buat saya itu. Gitu. Nah, itu sampai dengan Desember 2018. Oke. Ya, bandara sendiri bisa diresmikan pada bulan Mei. Ya, 2018. Ya, insya Allah on schedule kalau saya. Gitu. Kalau yang lain belum tahu. Makanya kan ada yang bilang, oh BIJB gimana tuh aksesnya? Lah kan tol bukan bagian saya. Ya, bagian saya mah bandara gitu kan. Ya, saya bandara sesuai dengan jadwal gitu. Gitu. Nah, 2019 saya memutuskan kuliah dulu. Oh, oke. Kuliah lagi. Sebenarnya saya 2009 udah kuliah S2. 2009 di Telkom. Waktu itu masih STMB, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Yang di Gerlong. Di Gerlong. Cuman nggak selesai. Aduh, malu saya. Nggak selesai dengan berbagai macam alasan lah, gitu ya. 2019 saya kuliah lagi tadi di Telkom lagi, cuman sudah berubah jadi Telyu. Alhamdulillah baru lulus kemarin. Berarti masih anget nih ya. Anget banget itu 24 Juni saya baru sidang akademiknya dinyatakan lulus. Ya. Nah, setelah itu sempat saya di BUMD Kota Bandung ya, PT Bandung Infra Investama. Tapi terakhir kemarin saya memutuskan untuk bisa kembali ke dunia penerbangan di
White Sky Airport Asia. Oke, itu Kira-kira gitulah cerita ya, pendeknya mah. Ternyata pendek panjang ya. kan panjang juga, ada banyak pelajarannya. Kalau Gitu sampai kalau sekarang. kalau PT BIJB itu berarti sekarang itu seperti operatornya gitu, seperti AP2 gitu ya, Angkasa Puranya gitu? Belum. Oh Nah, belum. jadi Oke. kalau berdasarkan perdanya dulu, Hmm. BIJB itu yang mengoperasikan. Hmm. Dan Undang-Undang Kebandarudaraan pun sebenarnya sudah membuka peluang bagi swasta dan BUMD apalagi untuk menjadi operator. Oke. Cuman memang kan di Indonesia operator airport tuh belum ada yang swasta ya. Iya. Belum ada. Walaupun undang-undangnya 2009. Yang ada baru AP1 dan AP2 Angkasa Pura lah ya gitu. Karena untuk bandara yang umum ya, kalau bandara khusus kayak Freeport dia punya sendiri ya karena khusus buat Freeport gitu kan. Iya, iya, iya. Atau perusahaan-perusahaan tambang yang punya bandara sendiri juga ada, itu khusus buat mereka. Nah, kalau bandara umum belum ada. Oke. Nah, jadi BIJB akhirnya 2017 itu menandatangani kerjasama operasi dengan AP2. Oke. Jadi BIJB secara pengoperasian bandara itu dilakukan oleh AP2, tetapi secara komersialnya dilakukan oleh BIJB. Karena di bandara itu kan ada dua bisnis, ada bisnis bandara dan bisnis terkait bandara. Nah, yang bisnis bandara ini harus perusahaan yang memiliki izin Badan Usaha Bandar Udara. Yang tadi, nah yang bisnis yang terkait bandara itu bisa dilakukan oleh badan hukum biasa. Oke. Nah, kalau kita dengerin tadi dari awal sampai terakhir ya, kalau saya lihat kan perusahaannya atau bidang usahanya nih sangat variatif gitu ya, sangat variatif dari awalnya rumah zakat, kemudian rumah akikah, Inspira TV, kemudian masuk ke BIJB, kemudian masuk ke apa tuh tadi investasi yang BUMD juga. Ini kan variannya sangat banyak gitu ya, sangat berbeda lah bisnisnya. Tapi kalau bagi seorang Kang Firda yang notabene menjadi pemimpin gitu ya, dengan berbagai macam varian bisnis usaha ini, kan pasti komunikasinya juga mesti disetel lagi gitu ya. Misalkan di yang ini di rumah zakat, misalkan komunikasinya gimana sama tim, sama kolega. Udah gitu masuk ke bisnis ke BIJB yang bisnis pembangunan airline, bandara dan lain sebagainya, yang notabene juga gaya komunikasinya harus beda lagi. Nah, kira-kira Kang, ini bisa kepake di berbagai bidang ini. Mungkin Kang Firda punya gaya komunikasi kayak gimana sih? Ini yang banyak, yang banyak teman-teman pastinya eta ngobrolna jeung karyawanna kumaha nya. Background-nya rada berbeda, kemudian ini berbeda. Ini yang menarik buat saya untuk saya tanyain ke Kang Firda nih. Jadi gitu ya. gaya komunikasi apa yang dilakukan dengan tim, dengan rekan bisnis, gitu ngobrolnya teh gitu. Ya, mangga Kang Firda. Ya, kan gini ya, kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya, ini disclaimer dulu di depannya. Ya, nggak apa-apa. Kita mah sharing, Kak. Kita mah sharing. Iya, kan bisa jadi orang punya pengalaman berbeda, orang punya pengetahuan berbeda ya. Betul. Nah, kalau menurut saya gini, kan kalau leader itu, kita ini orang-orang generalis. Oke. Ya, orang yang tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu. Iya. Ya nggak? Kita cerita manajemen operasi ngerti, tapi nggak sampai detail. Dikit paham sih, gitu kan? Kita manajemen SDM juga ngerti, manajemen keuangan juga ngerti kan. Bahkan kalau diperlukan saya kan juga ikut misalnya Finon ya, Financial for Non-Finance. Ya gitu. Kita cerita IT ngerti juga gitu kan. Kita cerita marketing ngerti juga. Gitu. Nah, jadi yang saya kembangkan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi leader. I see.
kita bisa menjadi leader. Karena sebenarnya kan bisnis itu managing tim ya, kalau menurut saya. Yang teknis-teknis sangat mungkin dilakukan oleh tim kita. Tinggal kita memanagenya gimana. Gitu. Nah, makanya betul bahwa yang dibutuhkan itu adalah kemampuan komunikasi kita. Ya. Kemampuan komunikasi kita merajut itu semua. Karena kadang-kadang ada yang uniknya itu gini, untungnya tuh kan ya. Ini disclaimer juga. Katanya orang pintar tuh susah diatur. Oh iya, benar. Katanya. Nah, makanya tugas seorang leader itu mungkin nggak perlu pintar-pintar amat, tapi bisa ngatur, gitu. Benar. Gitu. Kadang-kadang mereka itu kan cuma butuh pujian. Ya. Kadang-kadang mereka itu cuma butuh apresiasi. Ya. Kadang-kadang mereka itu cuma butuh disinergikan. Ilmu dari sini digabungin dengan ilmu dari sini, gitu ya. Dikomunikasikan yang baik supaya terus diapresiasi, gitu ya. Diapresiasi supaya mereka lebih bisa mengapresiasikan kemampuannya lagi, gitu kan ya. Jadi kalau sepanjang, apalagi kalau kita memimpin anak-anak muda, ya. Anak-anak muda itu kan apalagi di usia 30 gitu ya, 20, 30, itu kan usia-usia yang pengen menguasai orang. Betul. Usia yang pengen seolah-olah kita lebih baik dari yang lain. Nah, jadi ya kita manfaatkan aja bagaimana semangat itu bisa kita kelola dengan baik supaya bisa bersinergi dengan yang lain. Oke. Ya. Kan saya tuh megang gini, Kang Budi. Saya kan menyenangi buku-bukunya Robert Kiyosaki. Oh, Rich Dad Poor Dad. Oh ya, dari mulai Rich Dad Poor Dad sampai Guide to Investing kan. Nah, itu ada satu quote yang saya pegang sampai sekarang. Apa tuh, Kang? Di quote itu tentang komunikasi. Quote-nya itu kayak begini. Seberapa kaya Anda tergantung seberapa jago Anda berkomunikasi. Jadi kalau kita, mohon maaf, secara ekonomi kurang, itu menandakan memang karena mungkin komunikasi kita kurang. Betul. Ya. Tapi kalau kita komunikator yang hebat, buktinya itu adalah kita menjadi kaya. Itu baru komunikator yang hebat. Ya. Karena bisa jadi ada komunikator hebat untuk di panggung, untuk dirinya sendiri. Tapi sebenarnya the real communicator itu kan mengelola tim. Betul. Nah, tim yang hebat kan tim yang berkinerja tinggi. Iya. Namanya bisnis, mengelola bisnis, tim kita adalah tim yang menghasilkan kinerja yang tinggi, performa yang tinggi. Nah, performa yang tinggi itu kan performa keuangan. Ya. Financial performance kan, kalau kita pakai balance scorecard, tetap aja yang paling atasnya itu financial performance. Betul. Jadi the best communicator adalah calon orang-orang kaya. Iya, setuju. Jadi kalau pengen kaya, belajarlah berkomunikasi. Oke, jadi tadi dalam komunikasi ada sinergi, ada apresiasi gitu ya. Kemudian juga memahami, oh ini teh usianya berapa, harus digimanain gitu ya. Itu yang dipakai Kang Firda untuk berkomunikasi. Nah, tadi ngobrol-ngobrol tentang performance, tentang tim gitu ya. Performance tim juga supaya mencapai KPI misalkan, supaya mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Dalam memimpin ini ya, pengalaman Kang Firda nih mengelola tim sampai perform gitu ya. Apa pengalaman Kang Firda yang paling berharga nih dalam memimpin tim sehingga timnya bisa perform untuk mencapai tujuan perusahaan? Kira-kira apa? Bisa di-share, Kang? Mangga. Ya. Kalau pengalaman saya pribadi itu ya, jadi kita sebagai leader itu perlu momentum untuk untuk berkomunikasi. Oke. Jadi kadang-kadang kita tahu sesuatu pun nggak bisa kita omongin sekarang. Oh, jadi harus menunggu dulu ya. Momentumnya. Ataupun kadang-kadang gitu ya,
ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin mengarahkan sesuatu, bahkan mungkin ingin marah gitu ya, ya harus cari momentumnya. Oke. Nah, makanya di situ kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita. Kapan tadi mengapresiasi, kapan mulai ada punishment, kapan memberikan informasi strategis, kapan mulai mendirect secara teknis. Supaya tim juga tetap diberikan kesempatan dia untuk mencoba dulu gitu kan, walaupun kita udah tahu nih misalnya kita ini kayaknya bakal gini nih, tapi ya biar timnya belajar dulu kan, jangan di-cut dulu gitu. Nah itu tuh kadang-kadang bagian dari pengelolaan diri kita sendiri. Oke. Gimana kita memanage diri kita sendiri juga. Sampai ada golden moment yang pas untuk menyampaikan tadi. Untuk menyampaikan itu semua. Mungkin kadang-kadang kita harus siap untuk menyimpan dulu rahasia sampai dengan waktu tertentu gitu. Siap untuk menahan dulu. Kan itu kadang-kadang nggak gampang loh. Nggak gampang. Kadang-kadang kita harus punya, kalau saya sebutnya ada teknik untuk merilis stres. Ya kan? Kan kita tahu nih kita harus ngomong tapi jangan sekarang. Kalau ngomong sekarang bisa jadi masalah. Tahan dulu, ya harus tahan gimana caranya gitu ya. Apalagi kalau sesuatu yang memang membuat kita harus ngomong, gitu ya. Sesuatu yang membuat kita harus beremosi kan gawat juga. Kalau nggak dirilis ya bisa jantungan kita kan. Betul. Jadi managing stres juga ya, atau rilis stres juga itu satu hal yang perlu dimiliki sama kita. Gitu. Iya betul. Jadi jangan sampai dibawa ke rumah gawat. Aduh. Nggak enak banget tuh, nggak enak. Jadi kalau ada samsak pakai samsak gitu kan. Pingpong mes. Pingpong ya, kalau nggak seneng sepedaan, kalau seneng lari gitu kan. Kalau seneng makan. Gitu kan. Ya benar. Jadi Kang Firda lebih ke pemimpin itu mendirect, kemudian sharing informasi strategis, kemudian marah atau menunjukkan urgency dan lain sebagainya, itu melihat momentum ya. Ini yang saya sangat tertarik karena nggak semua orang bisa menarik insight ini gitu. Apalagi sebagai leader yang kumaha urang we gitunya, erek marah iraha, erek kumaha, atau lu meeting sekarang, kumpul nih, lu di rumah, lu kesini sekarang gitu ya kan. Jadi tapi dengan Kang Firda ini mencari momentum yang memang menurut Kang Firda pas, dan itu justru mendapatkan hasil yang baik gitu ya, penerimaan yang baik juga. Apalagi ya betul. Apalagi waktu di BJB itu kan saya mimpin 2 tim ya. Jadi BJB itu kan isi orangnya itu ada para senior, ya, para para pensiunan. Saya butuhkan mereka sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman, gitu ya, orang-orang yang sudah banyak makan garam, gitu ya. Dan saya gabungkan dengan tim yang fresh graduate, yang baru-baru bekerja, baru lulus. Idealis kan ya, masih idealis ya. Ya idealis, yang masih muda tadi, emosinya masih tinggi, gitu kan. Gitu. Nah ini kan kita gabungin supaya, karena kalau kita cari yang berpengalaman dan masih aktif bekerja, berat secara finansial waktu itu. Itu salah satu strateginya waktu itu memenuhi SDM. Ya. Nah, tentunya dari sekian banyak karir yang Kang Firda tekuni sampai sekarang, kemudian juga dalam experience memimpin gitu ya. Tadi kan kita udah ngomong performa gitu ya. Nah, kira-kira menurut Kang Firda dari sepanjang karirnya Kang Firda ini, achievement apa sih yang paling mengesankan lah gitu, paling wah ini hasil dari kerja tim dan juga hasil dari tadi Kang Firda berkomunikasi dan lain sebagainya. Achievement yang paling mengesankan, Kang, kira-kira yang paling mengesankan sampai sekarang. Ya, saya kalau evaluasi diri saya gitu ya, dari perjalanan hidup
karir gitu ya. Kan anggaplah karir saya mulai 2002 ya. Ya. 2002 saya mulai jadi ada 2 karir puncak yang saya sangat berkesan sampai sekarang. Yang pertama ketika menjadi CEO Rumah Zakat. Oke. Yang kedua ketika menjadi presiden direkturnya BIJB. Oke. Nah, itu pas saya lihat, pas saya evaluasi itu siklus 5 tahunan di saya. Ayah siklus now kayaknya. Nah, coba perhatiin, mungkin Kang Budi juga bisa perhatiin siklus karir Kang Budi sendiri gitu ya. Iya. 2002 sampai 2006 itu 5 tahun ya. Oke. Ya, anggaplah 5 ya kurang dikit ya. Ya. Gitu. Saya merintis karir dari staf, kepala cabang, direktur marketing, sampai dirutnya CEO-nya Rumah Zakat. Oke. Ya, dari bawah dulu tuh. Oke. Ya. 2006 sampai 2009 CEO Rumah Zakat. Oke. Wah, saya merasa top tuh. 2010 lah ya, 2010 sampai 2014. Ketika saya mulai masuk ke BIJB. Saya menganggap di sini fase saya belajar dari mulai staff sampai dengan CEO. Ini kan udah jadi CEO. Ya. Nah, habis itu saya lintas bisnis tadi ya, seperti Kang Budi bilang, dari mulai Rumah Zakat yang lembaga sosial, modal Ventura, gitu kan, TV yang media. Saya di sini belajar banget tentang multidisiplin. Oke. Gitu. Belajar banget tentang holding, ya, belajar banyak tentang pajak, belajar banyak tentang networking gitu ya. Networking. Karena multidisiplin tadi kan. Iya. Masuklah ke BIJB. 2014, 2018. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, 2019 saya belajar dulu kan. Iya. Jadi saya mengalami kehidupan tuh kayak belajar karir, puncak karir. Belajar puncak karir. Kemarin belajar lagi kan, sekarang saya 2 tahun setengah dari saya lulus, dari saya BIJB kan. Kan saya 2018, sekarang 2021 ya. Iya. Udah 2 tahun setengah. Nah, saya belum tahu lagi apakah ini akan menjadi top lagi. Oke, amin. Ya. Atau bagaimana. Gitu. Tapi saya perhatikan siklus kayak begitu gitu. Iya. Iya, rata-rata 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang kan baru 2 tahun setengah nih. Gitu. Ya, belum tahu. Ya, gitu. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ditanya di mana saya merasa sangat berkarir puncak, di Rumah Zakat dan di BIJB. Karena siklus 5 tahunan teh ya. Nah, itu siklus setelah saya coba evaluasi gitu kan. Ya, benar. Siapa tahu kan sekarang bisa terakselerasi, jangan 5 tahun atau pilihan teuing ya. 10 tahun kan udah S2 sekarang mah. Jadi 2 tahun setengah gitu kan, udah cukup gitu kan. Potong setengahnya lah dari biasanya kan. Iya. By the way, Kang, ada nggak achievement atau pengalaman ya mungkin buruk atau ya kurang enak gitu, tapi malah dapat pelajaran, Kang? Rasanya sih ya, kalau buat saya nih, kan dalam kehidupan kita itu adanya belajar dan sukses. Betul. Ya, jadi dua-duanya belajar sih. Gagal dan sukses itu belajar. Tapi kalau gagal pun juga bukan gagal, tapi itu belajar. Kecuali mungkin kalau sudah berkali-kali gagal di situ. Oke. Ya, artinya kita nggak belajar jadinya kan? Iya, nggak belajar. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat, saya sih sampai sekarang ya, kalau saya cari-cari apa yang gagal gitu ya, atau apa yang saya merasa nggak dapet gitu, atau nggak ada. Nggak ada. Yang ada saya tadi merasa belajar aja. Belajar aja ya. Oh, di sini misalnya saya ngerasain di agro nih ya, yang tadi saya bilang di Rumah Akikah. Saya belajar banget tuh dari mulai peternakan saya 100 kapasitas 100 gitu ya. Sampai saya waktu itu terakhir 6.500 ekor. Masya Allah. Itu luar biasa pembelajarannya. Saya merasa nggak merasa sampai top performance, tapi proses pembelajarannya itu luar biasa lah. Gitu ya. Tadi belajar modal Ventura juga begitu, belajar
TV juga begitu gitu kan. Nggak sampai top performance, tapi saya merasa itu pembelajaran-pembelajaran yang menjadi penting ketika kita di proses selanjutnya. Iya, betul. Kita nggak tahu saat dapat pelajaran itu mah ya lagi bikin down atau sometimes bikin stres, tapi ternyata itu berguna untuk nanti gitu ya, untuk kemudian hari gitu ya. Saya ini baru aja kemarin ngobrol sama istri saya, gitu. Kan saya bilang gini, dulu ya ketika kan saya setelah lulus Curup tuh nikah tuh kan dengan istri tuh belum kerja gitu ya, masih nyari-nyari pekerjaan. Ya. Dan semangatnya pengen tetap di dunia penerbangan. Ini udah 25 tahun yang lalu. Kita kemarin baru ulang tahun emas kan lulusan Curup. Kemarin tuh. Saya bilang ya, saya nggak tahu ya kenapa waktu itu saya mau masuk ke rumah zakat. 2002 itu nggak tahu. Kok saya ya udah masuk aja lah nggak apa-apa ke rumah zakat. Kan dengan background seorang penerbang, orang semua pasti pengen terbang. Dan mayoritas angkatan saya semuanya sebagian besar sekali itu di penerbangan. Hanya sebagian kecil lah, ada kecil hitungan saya mungkin antara 4 atau 5 orang aja yang nggak di penerbangan termasuk saya. Dan waktu itu kan masih itu naon ya kok kita masuk lembaga sosial gitu ya. Gaji mah jauh lah gitu ya dibandingin dengan penerbang first officer pertama masuk. Tapi waktu itu kita jalanin aja sebagai sebuah proses pembelajaran gitu ya. Bertumbuh, berkembang. Sampai akhirnya pada saat titik sekarang saya merasa bersyukur, alhamdulillah kayaknya terjadi pilotnya gitu ya. Mohon maaf, bayangin aja. Sekarang dalam kondisi pandemi gini, pilot sesuatu yang bergengsi nggak? Ya. Memang masih bergengsi ya secara ini, tapi kan banyak yang sekarang, mohon maaf dengan kondisi pandemi kayak gini udah mulai nggak terbang. Nah, perusahaan juga banyak menggrounded pesawatnya, gitu kan. Gitu. Ya saya ngalamin teman-teman saya sendiri lah, udah mulai ya dalam dan luar negeri masalahnya kan ini terjadinya bukan hanya Indonesia, bukan hanya domestik gitu kan. Mau lari kemana, mau lari ke area asing juga sama gitu kan. Nah, alhamdulillahnya itu tadi pas direnung-renung, untungnya kita 20 tahun yang lalu tuh nggak tahu ada hidayah apa gitu ya kok itu ya nggak memutuskan itu dan kerasa setelah 25 tahun setelahnya gitu ya. Alhamdulillah bisa sampai kayak gini juga. Betul. Pak, benar. Oke Kang. Ya dari sekian banyak pengalaman, dari sekian banyak achievement, kemudian juga insights yang didapat, mungkin ini listener saya juga banyak yang masih muda nih ya, yang masih merintis karir gitu ya. Kira-kira kalau di hari ini Kang Firda diminta, cik Kang pesen-pesen naon lah ke kangge nu muda-muda gitu nya, profesional yang baru meniti karir gitu, baru kayak tadi ceritanya baru lulus kuliah atau baru nyari kerja gitu. Kira-kira pesan apalah yang bisa disampaikan dari Kang Firda buat para profesional muda gitu, Kang? Iya. Jadi kalau saya sih punya satu segitiga ya untuk mengembangkan karir dan kemampuan kita. Jadi kalau kita punya segitiga nih ya, segitiga yang paling bawah itu, anggaplah segitiga yang paling atas itu puncak karir. Karena kan memang untuk menjadi CEO, untuk menjadi pimpinan organisasi itu kan sangat sedikit. Jadi makanya seperti piramida kan. Nah, piramida yang paling bawah ketika kita berkarir itu karena kita punya skill gitu ya. Dan knowledge. Tahu saya. Kak. Iya kan? Ya. Semua orang ketika pertama di-hire posisinya di situ. Iya, betul. Ya, makanya kadang-kadang dibuktikannya dengan ijazah, dengan sertifikat, gitu kan. Oh, saya punya sertifikat pajak, brevet sekian. Oh, saya punya sertifikat perencana keuangan, gitu ya. Oh, saya S1, oh saya S2. Jadi skill dan knowledge. Cukupkah itu? Enggak cukup, gitu ya. Kita harus naik ke level yang selanjutnya, yaitu adalah kita mengembangkan
working habit, dan attitude. Oke, oke. Jadi kalau working habit kita bagus gitu ya, bukan orang yang tenggo ya, Hmm. 8 to 5 itu benar-benar 8 to 5 itu di daguan 10 menit satu acan apa ini pakai bahasa Sunda lagi ya. Ini kan listener banyak juga yang bukan Sunda ya. Ditungguin gitu jam 5 kurang 10 teh udah nungguin di mesin absen. Begitu jam 5 plok pulang. Gitu. Habis itu kalau dibutuhkan oleh kantor, dibutuhkan oleh atasan, dihubungi susah gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu kayak gimana? Oh, udah tamat kan kali ya? Karena working habit sama attitude-nya nggak dapet. Nah, tapi kan nggak cukup juga sampai situ. Karena kalau kita cuman kalau skill sama knowledge aja kita tuh gerbang kita untuk memulai karir. Ya, ya. Ya. Working habit sama attitude kita mulai mendapatkan kepercayaan. Oh, dia bagus, kerjanya oke, sesuai lah dengan selera bosnya, sesuai lah dengan kultur perusahaannya. Bisa dipercaya, tambahin dikit beban. Tambahin dikit kepercayaan. Kalau dia karyawan teladan, kasih bonus. Gitu kan ya. Kasih insentif. Gitu. Nah. Tapi nggak cukup sampai situ. Oke. Ya. Kita harus tambah lagi skill kita dengan managerial skill. Oke. Kemampuan kita memanage. Begitu kita ditambah kepercayaan, lu jadi kepala divisi ya. Atau jangan kepala divisi dulu, jadi supervisor lah. Gitu ya. Coba atur teman-teman lu tuh di bawah. Nih 2-3 orang jadiin anak buah. Kan itu sudah memunculkan managerial skill kita. Iya. Kemampuan kita memanage tim, memanage waktu, memanage pekerjaan gitu kan ya. Memprioritaskan pekerjaan. First-nya seperti apa. Itu kemampuan managerial skill. Kalau kita udah punya itu, kita akan naik terus karirnya. Mulailah jadi supervisor, mulailah jadi kepala departemen, mulailah jadi kepala divisi, mulailah jadi kepala cabang, mulailah jadi manajer marketing, mulailah jadi asisten manajer, gitu ya. Itu karena sudah dinilai kita punya managerial skill yang bagus. Oke. Gitu ya. Cukup sampai situ? Enggak. Kita harus kembangkan yang paling top yang di atasnya itu adalah leadership skill. Oke. Jadi kalau digambarin nih kira-kira kayak gini nih. Ya. Paling atasnya leader. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi tadi pesan kepada yang muda-muda gitu ya. Jangan jangan berpuas diri, senantiasa belajar gitu ya. Senantiasa mengupgrade skill. Bacalah buku-buku tentang future job gitu ya, future skill. Itu kadang-kadang kita kalau baca kita lihat ada perubahan skill yang dibutuhkan. Gitu ya. Yang ke depan akan muncul dengan. Jadi kan saya bikin buku ya. Ini sedikit ngomong tentang buku. Ngomong dikit tentang buku. Make your dream come true. Jadi buatlah impian-impian Anda menjadi kenyataan gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya impian, ya, kadang-kadang kan bermimpi aja orang sungkan. Ya, apalagi kalau di lingkungan yang mohon maaf misalnya lingkungannya agak kurang gitu. Misalnya kadang-kadang juga ada orang tua atau lingkungan kita sendiri yang menolak gitu. Iya, betul. Mah, aku pengen kuliah ke luar negeri. Kamu mah deh mikir kuliah ke luar negeri, kita mah buat makan aja susah katanya gitu kan. Kira-kira tuh si anak jadi berkembang nggak gitu? Ya segitu-gitu aja ya. Kan oh iyalah bener, saya kan memang orang susah, nggak mungkin lah saya. Gitu. Kadang-kadang begitu ya, bukan saya nyalahin orang tua, bisa jadi ada juga yang lain enggak kan, tapi ada yang kayak gitu. Atau tadi dia ngomong ke temennya, saya tuh pengen kuliah ke Jerman. Bro, kalau ngomong ke Jerman itu orang arek asup kita mau masuk di sini aja susah, gimana mau ke Jerman gitu. Kan langsung semangat untuk kita mencapai impian teh. Makanya kita penting untuk membuat punya lingkungan yang positif itu. Jadi
ketika kita punya impian, kita coba breakdown gimana cara mencapainya. Nah, yang tadi itu bisa kita lengkapi gitu ya. Tapi yang menarik itu sekarang, kenapa saya pengen merevisi buku saya itu, karena kita punya 2 challenge besar, apalagi untuk usia-usia seperti saya, usia-usia kolonial. Dirimu kan perbatasan pisan dengan milenial lainnya, kolonial. Itu diakui. Nah gitu kan. Bayangin, saya dulu punya prinsip gini, teknologi mah bukan zaman saya. Apa namanya? Disrupsi teknologi itu bukan zaman saya. Nah, bukan zaman itu mah zaman anak saya. Gitu. Saya kan tersadarkannya itu ketika kemarin kuliah aja ada dosen kuliah saya Pak Priantono, ya PhD, mantan direktur SD-nya Telkom, dia cerita tentang disrupsi itu, bahwa waktu itu saya mulai kuliah tahun 2019 itu di Indonesia itu sebelum pandemi tapi ya, di Indonesia itu disruption itu baru riak-riak kecil aja. Ya benar. Belum besar. Mungkin baru 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, ketika dia menyebutkan seperti itu, saya jadi berpikir, saya waktu itu 43 tahun. Ya kan? 5 tahun, 10 tahun lagi, insya Allah juga masih kena hirup. Masih ngalamin. Saya harus nyiapin diri dong. Saya bilang gitu kan, jangan sampai nggak nyiapin diri. Nah, makanya di buku yang lagi saya lengkapi ini, yang Make Your Dream Come True itu saya lengkapin dengan disrupsi teknologi. Oke. Bahwa kita harus mempersiapkan itu. Skill apa yang kita butuhin gitu di masa itu. Itu udah di depan mata ya, tantangan. Udah di depan mata, udah terjadi bahkan, bukan di depan mata lagi kan. Udah terjadi ya. Udah terjadi sekarang. Jangan sampai kita nggak bisa survive. Ya. Akhirnya kayak dinosaurus kan. Ya, punah wanya. Punah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita skillnya udah nggak terupgrade, gitu kan. Nah, tapi yang menarik lagi, begitu kita masuk 2020 ya Desember mulai Oktober 2019 udah mulai ada wabah, Maret 2020 cepat sudah mulai PSBB awal, baru kerasa bahwa teknologi disruption itu datang jauh lebih cepat, bukan 5 tahun, 1 tahun pasca kuliah itu. Ya kan, udah sangat cepat. Iya. Kita sekarang sudah sangat digitalize kan. Iya. Udah orang udah nggak boleh berkerumun. Iya. Ya. Datang ke tempat-tempat ini harus sudah mulai dibatasi. Iya. Ya. Industri hiburan, apalagi yang off air udah amburadul. Industri penerbangan amburadul. Bandara juga ngalamin hal yang sama, gitu ya untuk sekarang. Nah, nanti ada recovery-nya, insya Allah mudah-mudahan bisa recovery. Gitu. Nah, tapi itu terjadi, sehingga saya mau melengkapi lagi selain teknologi disruption dengan pandemic disruption. Gitu kan. Oke, ya. Karena itu terjadi, sehingga saya kemarin merenung gitu ya, saya harus kayak gimana ini supaya bisa survive. Saya harus gimana nih supaya usaha saya bisa berkembang, tetap berkembang. Ya kan? Kan pada saat yang terjadinya pandemi itu mayoritas perusahaan bangkrut atau berkurang omsetnya, turun omsetnya. Tapi ada juga pada saat yang sama perusahaan yang omsetnya berlipat-lipat naik. Ya, betul. Ya, teknologi, data, kesehatan, gitu ya, kurir kan naik luar biasa. Ya. Kita di industri yang mana? Terus kita seberapa fleksibel bisa bergeser gitu? Nah, itu. Kalau enggak kan kita punah ya. Udah mau punah kita karena nggak ngerti teknologi gitu ya. Udah gitu punah karena pandemi lagi kan. Nah, maksud saya ingin mendorong juga teman-teman terutama yang seumuran gitu ya. Ayo kita jangan kalah semangat sama yang muda-muda untuk belajar dan beradaptasi gitu dengan kondisi ini. Betul. Ya. Tapi kalau Kang Firda mah udah terbukti kemampuan adaptasinya dari ilmu penerbangan ke rumah zakat,
Udah terbukti lah. Ya tinggal nanti kita nggak tahu ke depan tantangannya kayak gimana lagi kan ya. Nah, Mungkin bisa ya beda, itu. bisa Itu totally. yang video saya share itu Ah, itu lagunya sangat berkesan kepada saya. I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly itu kan pembukaannya itu lagu Long Way to Be a Leader. Oh oke. Yang Ya, opening. coba nanti kalau diputer ya. Itu seingat saya itu lagu yang saya dapat waktu LPK di SMA 5. Oh iya, saya juga ikut LPK waktu itu. LPK 11. Saya 12 berarti. 9 apa Saya 11 ya? Saya 10 berarti. Saya lupa, 9 kalau nggak salah, 9. Itu sangat berkesan kepada saya itu apa? Kalau kita pengen jadi leader, itu perjalanan yang panjang loh yang harus kita kembangkan terus. Makanya kan lagunya itu It's a long way to be a leader. It's a long way to go. Goodbye to mom and daddy. Kan kadang-kadang kita harus pergi tuh. Meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga. Untuk belajar menjadi seorang leader yang baik gitu. It's a long, long way to be a leader. It's a long way to go. Kalau bahasa agamanya mah kan menuntut ilmu sepanjang hayat ya. Betul. Oke, Kang. Ini satu pertanyaan di luar question list, tapi saya dapat dari obrolan ini ya. Ketika kita ngobrolin change management nih, Kang. Jadi manajemen perubahan. Kang Firda tadi saya bilang udah terbukti. Kemudian sekarang kita menghadapi perubahan yang sangat drastis gitu ya. Apa 1 atau 2 poin Kang inti dari change management yang pernah Kang rasakan lah gitu. Dalam berubah tuh apa yang di manage gitu. Oke. Kalau saya sih ya, yang pertama antisipatif. Oh, sifat antisipatif ya. Oke. Iya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kabar masa depan, ya, antisipasinya gimana? Ya, setuju. Jangan abai. Kan kadang-kadang kita itu mah masih jauh, itu masih lama gitu. Kan kita udah dapat kabar sebenarnya bahwa dunia itu berputar. Berputar. Dunia itu sedang berubah-berubah. Gitu ya. Kan kita udah dengar lama tuh, kita mungkin baca koran, kita baca koran kolonial banget ya. Kelihatan banget. Baca di media sosial, baca di berita ataupun di buku. Udah ada beritanya bahwa ini akan terjadi perubahan, antisipatif kita. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Untuk change management, antisipatif. Jadi kan kalau kita pernah mendengar istilah kurva S, ya, sebelum kurva itu naik, jadi di setiap posisi dimanapun di dalam kurva itu kita harus selalu antisipatif 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa. Diantisipasi dari sekarang. Jadi change management itu adalah sesuatu yang kita antisipasi. Siap. Oke. Nah, yang kedua, dalam change management nih kalau menurut saya, dalam posisi apapun kita harus jadi winner-nya. Oke. Winning karena spirit antisipatif, ya, winning spirit. Ya, karena antisipatif semangatnya adalah menjadi pemenang. Oke, setuju. Nyambung. Iya, benar. Dengerin gini misalnya, atau orang kan di luaran terjadi begini. Begitu mendengar krisis, itu kehancuran atau peluang? Iya, ada 2 orang melihatnya. Ada 2 orang melihatnya. Mayoritas begitu dengar krisis, wah susah, gitu ya, berat, bangkrut, PHK, gitu kan. Tapi di satu sisi, di setiap krisis selalu ada pemenangnya. Iya. Sebelum itu terjadi, kita segera antisipasi itu, berubah gitu. Iya. Sebelum terjadi. Makanya kan tadinya saya merasa teknologi bukan sesuatu yang akan kena kepada diri saya. Tetapi karena pemikiran antisipatif saya, 5 tahun lagi masih jauh, saya masih kemungkinan masih hidup loh. 10 tahun lagi, kemungkinan masih hidup, kan kira-kira baru 53 tahun. Gimana cara hidupnya? Betul. Supaya kita tetap win gitu di posisi itu. Setuju.
setuju, setuju, setuju. Nah, Oke, mungkin gitu kali ya. siap, siap, siap. Aduh, luar biasa obrolan kita malam ini dengan seorang Kang Firda Dimas Eka Putra. Terus tadi juga buku-bukunya Kang, nanti saya izin sampaikan judul-judulnya apa di Instagram saya. Mungkin Kang Firda Nah, nanti bisa tambahin gimana untuk mengaksesnya. Kemudian juga tadi Kang Firda sebut tentang video yang dibikin. Saya izin juga nanti saya untuk menginspirasi Kang ya, ada menginspirasi. kok itu di Facebook saya juga di itu saya ada. Jadi Oke, udah oke, udah oke. udah untuk publik gitu. Oke, siap. Kalau gitu nanti saya rilis ulang lah ya di Instagram saya supaya maksudnya obrolan kita malam ini menjadi manfaat buat yang para listeners yang nonton. Kemudian juga mudah-mudahan memberikan insight dalam karir-karir mereka yang sedang meniti karir, yang sedang mengalami hal yang sama. Kita hadirkan Kang Firda yang punya experience, semoga bisa menjadi insight dan bisa jadi jalan lah untuk supaya win tadi, supaya menjadi pemenang gitu ya dari persaingan ini. Kang Firda, mungkin ada yang mau disampaikan dalam ini ke listeners terkait obrolan kita lagi? Satu kalimat, dua kalimat, atau tiga kalimat penutup? Ya, kalau saya kan kalau dulu nih ya sebagai orang kolonial suka ditanya apa moto hidup apa gitu ya. Kan suka ditulis tuh moto hidup. Ya. Saya suka menuliskan moto hidup saya itu adalah mengukir karya melampaui zaman. Masya Allah. Jadi Oke. kita semua nih diberikan oleh Allah karunia yang sempurna, mari kita manfaatkan untuk membuat karya dan mudah-mudahan karya itu karya yang melampaui zamannya. Oke, 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 Kang Firda, inspiratif banget. Mudah-mudahan jadi amal buat Kang Firda obrolan kita Amin. malam ini. Amin. Amin. Dan kita semua selalu diberi kesehatan dan tentunya Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, listeners, Yes. nggak kerasa nih udah 1 jam lebih kita ngobrol sama Kang Firda Dimas Eka Putra. Dari saya Budi Rudianto dari Pria Bicara, sekali lagi semoga bermanfaat. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan episode-episode lain, dengan narsum lain, dan mungkin juga dengan narsum yang sama. Kita bahas bukunya Kang Firda mungkin. Siap, siap. Boleh, boleh. Gitu ya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa listeners untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga di rumah saja, stay at home, nonton episode-episodenya Pria Bicara, atau baca bukunya Kang Firda nanti gitu ya. Nah, untuk supaya mendukung program pemerintah menekan laju perkembangan atau peningkatan dampak dari COVID-19. Semoga Indonesia akan menjadi baik-baik saja ke depannya dan kita semua bisa tetap hidup berdampingan dan juga bisa beribadah kembali seperti dulu ke masjid dan lain sebagainya dan kita bisa menarik pelajaran dari apa yang kita alami saat ini. Mungkin gitu dari saya. Hatur nuhun Kang Firda ya. Nuhun, atur nuhun Kang. Oke, terima kasih Pria Bicara, listeners. atur nuhun. Terima kasih listeners untuk menyaksikan program ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.